Kurangnya perhatian mengakibatkan meningkatnya kasus stunting di Indonesia. Hal ini membuat kita sebagai remaja harus tanggap dan mengetahui bagaimana cara mengubahnya atau solusinya. Dengan hal ini, kita merupakan sebagai ujung tombak masa depan di Indonesia dalam era reformasi dan penuh teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fariza Mutiarani dengan NIM 211210067 dari kelas C Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya dalam Prodi Pendidikan Agama Islam saya, yaitu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen penampu Bapak Febrian Al-Amin MPS. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pertumbuhan fisiologis manusia. Saja penjelasannya, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, mengenai bagaimana pertumbuhan sebelum kelahiran. Nah, sebelum kelahiran itu berarti di dalam kandungan. Pada masa ini dimulai sejak minggu pertama sampai bulan ke-9. Pada tahap yang pertama atau bulan pertama itu baru terbentuknya janin. Dan kemudian bertahap-tahap pada akhirnya bulan ke-9 itu siap dilahirkan dari rahim seorang ibu. Nah, untuk masalah atau mengenai bagaimana perkembangan dan pertumbuhan janin tersebut, mari kita lihat gambar berikut ini. Maka dari itu disebut sebagai 1000 hari pertama kelahiran, yaitu dihitung pada saat bulan pertama sampai bulan ke-9 dan pada saat terakhir pemberian ASI. Pada tahap yang pertama atau bulan pertama itu baru terbentuknya janin. Dan kemudian bertahap-tahap pada akhirnya bulan ke-9 itu siap dilahirkan dari rahim seorang ibu. Nah, untuk masalah atau mengenai bagaimana perkembangan dan pertumbuhan janin tersebut, mari kita lihat gambar berikut ini. Baik, yang kedua itu adalah perkembangan dan pertumbuhan fisiologis manusia pada fase atau pada usia anak-anak. Nah, ini dimulai pada usia 6-10 tahun. Artinya pada usia ini seseorang manusia itu mulai menginjak masa sekolah atau masa pendidikannya. Itu mulai dari PAUD atau TK yang kita bisa kenal pada saat ini dan SD atau sekolah dasar. Nah, perkembangan pada tubuhnya itu biasanya mulainya terbentuk atau mengerasnya otot-otot bagian badan, kemudian mulainya tumbuh perkembangan dan pemikiran seorang anak itu lebih aktif daripada sebelumnya. Yang ketiga itu adalah fase remaja, dimulai dari usia 11-18 tahun. Nah, hal ini sering terjadi kekhawatiran untuk orang tua. Bagaimana? Mengapa hal demikian? Bahwasanya di fase atau di umur ini biasanya anak-anak itu lebih sensitif dengan hal-hal yang berbau dengan lingkungan sekitar, karena dimulai dengan adanya pubertas. Artinya bagaimana adanya perubahan tubuh pada seorang anak tersebut. Mulai dari misalnya kalau cewek itu adanya perubahan postur badan, kemudian kelenjar telinganya semakin meningkat, kemudian mengetahui lawan jenis dan sebagainya. Nah, hal ini membuat kita mengetahui bagaimana perkembangan kita sebagai seorang remaja. Yang ketiga itu adalah fase remaja, dimulai dari usia 11-18 tahun. Nah, hal ini sering terjadi kekhawatiran untuk orang tua. Bagaimana? Mengapa hal demikian? Bahwasanya di fase atau di umur ini biasanya anak-anak itu lebih sensitif dengan hal-hal yang berbau dengan lingkungan sekitar, karena dimulai dengan adanya pubertas. Artinya bagaimana adanya perubahan tubuh pada seorang anak tersebut. Mulai dari misalnya kalau cewek itu adanya perubahan postur badan, kemudian kelenjar telinganya semakin meningkat, kemudian mengetahui lawan jenis dan sebagainya. Nah, hal ini membuat kita mengetahui bagaimana perkembangan kita sebagai seorang remaja. Pada masa yang keempat itu adalah fase seseorang manusia itu menginjak masa dewasa. Berarti ini dimulai sejak umur 18 tahun ke atas. Hal ini
berada di fase kita pada saat ini sebagai seorang mahasiswa, bagaimana kita menekuni pendidikan kita selanjutnya. Hal ini membuat semakin meningkatnya daya pikir kita, bagaimana mengetahui hal yang buruk atau hal yang baik dalam kehidupan kita, dan mengetahui masa depan kita untuk kedepannya bagaimana. Kemudian kalau dari pertumbuhan tubuh itu banyak hal dari kita seperti rambut mulai rontok, kemudian kalau yang laki-laki maupun perempuan itu terkadang kita melihat kayak ada uban dan sebagainya. Itu saja penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan perubahan fisik masa dewasa Madya. Mereka cemas mempertahankan pasangan ciri-ciri perubahan fisik. Badan semakin bertambah. Demikianlah penjabaran materi kami. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.